Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, mahasiswa Universitas Siber Asia, mata kelas Etika Bisnis, kelas MJ701, dengan dosen pembimbing Bapak Joko Suharyanto. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Etika Bisnis. Aqua versus Remineral. Kontroversi melanda persaingan industri air minum dalam kemasan ketika konflik antara Aqua dan oleh mineral menjadi sorotan publik setelah PT Tirta Investama, produsen Aqua, terbukti melanggar 3 pasal sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, pasal 15 ayat 3 huruf B yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Kemudian pasal 19 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pada kasus tersebut, PT Tirta Investama, produsen dari Aqua, melarang outlet di Jabodetabek menjual produk lem mineral. Larangan tersebut tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Kemudian, para pedagang tersebut membuat laporan ke KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pedagang membuat pengakuan bahwa mereka dihalangi PT Tirta Investama untuk menjual produk lem mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Presindo Jaya milik Mayora Group. Dengan ancaman jika suatu pedagang menjual lem mineral, maka statusnya akan diturunkan dari startup outlet menjadi SO atau menjadi wholesaler atau eceran. Secara harfiah, dengan monopoli suatu bidang, maka terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan sendiri. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas, dan kuantitas produk yang ditawarkan pada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan baik mengenai harga, mutu, maupun jumlah. Di Indonesia dengan sistem ekonomi Pancasila secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh negara, yaitu terdapat dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 1945. Suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila pelaku usaha sebagai price marker mutlak tidak ada persaingan, adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk pasar yang sudah dimonopoli,
Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak mempunyai alternatif lain kecuali membeli produk yang dimonopoli tersebut, dan akan terjadi pula inefisiensi dalam menghasilkan produk. Prinsip etika bisnis menyangkut baik atau buruknya perilaku manusia dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, dan moral. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan hukum. Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan moralitas. Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar atau modal dasar atau aset yang paling dan sangat berharga dalam mendukung keberhasilan kerja perusahaan. Karena kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, masuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh persaingan ketat. Dalam lingkup kegiatan bisnis, prinsip kejujuran menumbuhkan kekayaan sekaligus merupakan syarat untuk dapat menjalankan bisnis secara profesional bersama-sama dengan karyawan perusahaan, pelanggan konsumen, pemasok, atau rekanan pihak lain yang terkait dalam menjalin relasi bisnis. Prinsip tidak berniat jahat. Bisnis didirikan dengan suatu komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan, masyarakat konsumen, atau stakeholder pada umumnya. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif, sehingga tidak terlintas niatan untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Prinsip ini justru akan menyelamatkan perusahaan. Prinsip keadilan yang dimaksud dengan keadilan adalah tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis internal perusahaan maupun relasi eksternal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Keadilan ditujukan pada stakeholder terkait dengan penerapan yang sudah disepakati bersama, antara lain penerapan harga jual yang layak, penetapan harga beli yang layak terhadap pemasok, penetapan keuntungan yang wajar terhadap pemilik perusahaan, penetapan upah yang layak terhadap karyawan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.